Mas Dani tiba-tiba minta berubah sequencernya. Gue sama Bani baru nyadar kalau ada lagu yang belum dilatih. Lagu Queen, Bohemian Rhapsody. Asli gue deg-degan banget. Jangan skip video ini kalau kalian pengen tahu setup gue hari ini buat Ahmad Dhani. Hari pertama di Surabaya dalam rangka konser bersama Ahmad Dhani. Kita makan dulu yuk. Ini adalah makanan favorit gue kalau di Surabaya. Sego Mbak Nur, bukan sego Mak Yeye. Gue lebih suka sego Mbak Nur. The best. Kita tes dulu. Mantep banget ini. Sedap. Hari pertama ini kita bakalan sibuk rehearsal dan cek sound karena konsernya baru mulai besok. Mas Dani tiba-tiba minta berubah sequencernya karena masih ada berasa yang kurang menurut dia. Aku buat dasar dari pakai lama. Ya. Dari bahan satu sampai yang itu pakai baru. Yang apa tadi setelah interlude pakai enak. Ya, kalau ada kondisi kayak gini sebagai drummer ya jangan panik dulu dan mesti siap karena kita udah dibayar secara profesional. Masuk di hari kedua, tahu nggak sih lo? Gue sama Bani baru nyadar kalau ada lagu yang belum dilatih. Lagu Queen, Bohemian Rhapsody. Kalau lagunya gampang ya nggak apa-apa ya. Ini lagunya udah susah banget. Duh ya, semoga berhasil lah ya. Wah, gapat.
Inilah latihan kering namanya, latihan kering. Mending latihan kering ada ini nggak ada latihan bayangan ini. Latihan kering namanya ini. Jadi kenapa kita nyobain ini latihan? Karena ini tidak dilatih ya sama sekali, ya kan? Kemarin sekali doang, sekali putar aja. Itu pun nggak sama Jeff. Mas Jeff anjay, Mas Jeff. Apa? Mr. Jeff, Scott Soto sama Ari Lasso. Nah ini makanya pusing banget. Lain. Nah itu begis Kita tuh nyoba ini pas latihan kedua. Ah iya, itu pun kayak cuman gitu doang. Oh, pusing banget. Latihan kedua itu udah akhir bulan Juni lah. Nah, sekali. Abis itu udah nggak pernah Nggak dicobain pernah sama lagi. sekali. Pusing. Cuman tapi sholatnya. Apa orang Kristen nggak sholat? Kayak gitulah. Seru banget. Kalau skill pas-pasan ya minimal nggak bau gitu ya. Oke. Quotes hari ini. Sore Pak. Kita sudah sampai di stage. Tadi di perjalanan gue tidur guys. Bangun-bangun udah di venue. Dan ini dia drum yang aku pakai. Ini adalah Sonor Seri SQ2. Ya ini salah satu drum yang sederhana aja, nggak yang gimana-gimana banget. Ini made in Jerman. Dan ini kalian jarang pasti menemukannya di toko musik. Mungkin bisa dibilang nggak ada. Ya sederhana lah ya. Ini salah satu drum Sonor SQ2 favorit gua dengan finishing American Marble nih. Ya sederhana lah ini drum. Biasa-biasa aja. Tuh. Hari ini setnya emang agak sedikit berbeda ya. Jangan skip video ini kalau kalian pengen tahu setup gua hari ini buat Ahmad Dhani. Mulai dari senar sini. Ini senarnya Ludwig Acrolite, ukurannya 14 x 6,5. Terus ini Ludwig Black Beauty Brass on Brass sama 14 6,5 juga. Dan tom-tomnya ini tom 10, ini tom 12. Kicknya ini 20 inch, lebih kecil ya dari yang biasanya. Terus floornya ini 16 inch plus ini gong bass. I love you gong bass. Banyak banget yang sering nanyain simbal-simbal yang gue pakai. Nih gue spill. Oke, gue pakai merek Nebulae. Semuanya ini merek Nebulae. Gue nggak di endorse, tapi gue suka banget sama produk lokal asli Indonesia satu ini. Nah, kita mulai dari hi-hat. Nih gue pakai hi-hat Luna Dry, ukurannya 15 inci. Terus ini ada clap stack ukuran 11 berapa ini ya? Gue lupa deh. Pokoknya ini ukuran clap stacknya 11, ini 12 nih. Ya, 15 deng. 11, 12, 15 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Crash Ursa ukurannya 19 inch. Terus ada lagi Nebulae Soleil ukurannya 19 inch. Ini salah satu favorit gue. Terus ini crash sopan tapi nyaman, nggak berisik. Gue rekomen pakai ini Nebulae Antares ukuran 20 inch. Ini Nebulae Actar Ride 20 inch. By the way, gue nggak suka sebenarnya pakai ride ukuran 20. Sekarang gue sukanya yang gede-gede 21 atau 22 inch. Cuman karena permintaannya pakai ride Brilliant, jadi gue cuman punya ini. Ternyata ride Brilliant gue. Ya sudahlah, kita pakai aja ini.
Terus ini ada apa ini ya? Stack. Tapi gue lupa ini serinya apa. Ini nggak ada serinya guys. Tapi ini enak banget stacknya. Pedalnya single pedal aja karena kalau double pedal nggak guna ya. Terus ya sudah, ini ada in-ear monitor di sini plus ini susunan-susunan konser malam ini. Karena mainnya hari ini 2 drum, jadi kita harus wajib punya ini ya. Tuh, di sini ditulis siapa yang main. Ini Iqbal, ini Iqmal, Iqbal, Iqmal. Udah ada bagi-bagiannya di sini. Tuh. Oke, jadi kita pakai drum yang sederhana aja malam ini, tapi bisa menyamankan telinga kalian yang nonton. Sampai ketemu sebentar lagi di konser The Greats of Ahmad Dhani. Ini kuncen konser malam ini ya. Kalau nggak ada Mas Wawan nih nggak jalan. Ya enggak lah, kan kalian udah jago-jago. Cuman tapi ini yang lebih jago nih. Bunyinya kering kalau nggak ada ini. Kan dari atasan aku cuma melaksanakan, ya kan? Mas, jelasin dong Mas sistem sequencermu Mas. Aku tadinya kalau di Dewa itu pakai banyak channel sebenarnya, banyak channel. Tapi sekarang karena aku ngambil data mix dari master, jadi, dan itu atas ACC Mas Dhani. Jadi Mas Dhani seimbalan sudah jadi stereo. Aku akhirnya stereo. Berarti yang bikin sequencer kamu apa Mas Dhani? Yang bikin aku, cuman maksudnya semua pasti by apa namanya, approve Mas Dhani. Yang mixing, yang master Mas Dhani semua. Mas Dhani sendiri. Mixing Mas Dhani. Buat sequencer. Mastering aku. Oh, coba kita lihat datanya. Katanya ya. Oh, dikit banget Mas. Dikit. Ya karena ini stereo semua. Ini dipisah-pisah, kalau ada tambahan misal string segala macam baru aku pisah. Oh, gitu. Ini berapa channel sequencernya? Aku pakai 4. 4 channel. Iya. Isinya apa aja tuh? Ya klik backup vokal. Backup vokal. 2 channel stereo outnya. Backup vokal itu buat apa? Jadi backup vokal itu seumpama andai kata vokalis tiba-tiba di tengah jalan dia masalah dengan tenggorokannya, aku sudah siap. Oh. Backup, jadi dikeluarin di PA. Jadi ada sebenarnya ya kan beberapa lagu Dewa kan kayak Arjuna gitu kan. Ada yang gokil ya. Bagian itu paling ya kalau pas yang nyanyi nggak riskan ya nggak aku buka. Tapi kalau yang nyanyi riskan aku tawarin dulu, nih bagian ini mau dipotong dibuka apa nggak, aku udah siap. Jadi semua lagu-lagu Dewa ada backup vokalnya pasti? Ada. Pasti ada? Pasti aku bawa. Berarti sebelum main pasti rekaman dulu ya? Pasti. Karena aku ambil dari master. Oh. Iya, jadi master recording itu sesuai dengan markernya. Aku bawa juga vokalnya. Mas Once gitu ada? Zaman maksudnya ada beberapa, tapi waktu itu kan mungkin sistemnya belum aku yang pegang, jadi apa namanya, ada bedanya lah. Oh gitu. Ya, Mas Ari ada lah ya? Ada beberapa Mas Ari ada. Ada lengkap semua backup vokalnya? Pokoknya yang baru-baru ini semua aku komplit. Semua ada? Semua ada. Gokil. Ya tergantung yang ini siapa. Oh. Jadi nggak ada backup vokalnya ya? Bahkan backup drum aja ada ya? Ada. Tapi nggak aku bawa dong. Jadi kalau sequencer itu yang aku buang adalah blocking gitar, terutama blocking gitar. Kalau ada beberapa yang solo gitar kan nggak ada. Solo gitar, blocking gitar ada beberapa yang aku buang. Terus bass, drum, sama vokal. Vokal jadi, dibuang dulu ya, jadi aku pisah trackingnya. Oh iya. Kalau memang dibutuhkan vokalisnya baru nyalain backup vokalnya. Soalnya kalau vokalis itu kan by tenggorokannya Mas. Ya, kita nggak bisa prediksi apa namanya kondisi kesehatan. Betul, kayak sebulan kita bisa punya 20 panggung gitu. Ya. Dengan perjalanan yang jauh-jauh itu pasti ya. Kalau pemain kan tenggorokan sakit nggak apa-apa. Fisiknya beda. Kalau vokalis itu multi, jadi fisik badannya harus sehat, tenggorokan harus sehat. Kalau nggak sehat tenggorokan, ya otomatis ya tetap harus manggung. Aku preparein itu. Betul. Jadi sebenarnya bukan lip sync kayak di inbox dahsyat ya. Enggak. Bagian-bagian tertentu yang keberatan. Bagian yang berat-berat biasanya kadang-kadang dia harus kan, aku nggak enak suaranya bagian ini, bisa dibuka nggak? Aku siap. Oh. Gitu. Siapa Mas yang suka minta gitu Mas?
rahasia sih. Yang pasti Mas Dani. Ya, makanya Mas Dani itu banyak sekali kadang-kadang gak cuma itu karena lupa lirik juga masalah gitu. Tapi ya sah-sah aja nyatanya, ditonton juga enak kan ya, keluarnya nggak ada masalah. Tiketnya sold out. Sold out. Jadi kalau mau bagus itu sequencer nih kunci. Tapi gue heran loh Mas, Kenapa tuh? kenapa ada track drum juga di dalamnya situ? Kalau track drum sebenarnya nggak ada, jadi looping yang Kayak di ada suara snare, ya, suara tom. karena looping di Dewa itu kadang-kadang emang di replace, ada replace sound yang memang harus dibawa snare-nya, karena untuk nebel-nebelin snare kadang-kadang kita di panggung kan kalau Agung snare-nya pas dapet yang nggak semua lagu cocok di lagu itu, kadang-kadang di replace, jadi ditempelin, jadi tight mainnya diikutin dengan snare yang dari recording, kadang-kadang begitu. Iya, gue pertama kali sih shock ya denger sequencernya. Loh, kok ada suara snare, ada suara tom, terus ada fill-in. Ya jadi gitu. Nah, kalau utamanya kalau di Dewa kan Agung lumayan tight main sama recording sama kan, jadi di bagian-bagian tertentu itu yang apa namanya hit dia pasti sama. Ya, jadi udah konsep ya. Ya terkonsep. Bukan yang tiba-tiba on the spot pengen ngerubah fill-in. Nggak bisa, udah terkonsep. Udah terkonsep ya. Iya. Gitu Betul. guys. Ya, so far sih Iqmal juga salah satu drummer yang fill-in-nya sama ya. Sama Sama. di recording sama di ini hampir sama. Siapa lagi Mas yang tight banget? Tio Nugroho tight nggak? Tio Nugroho aku kebetulan kalau Tio kan nggak pernah pegang recordingnya. Oh gitu. Iya, jadi aku masuk itu udah nggak ada di Dewa, jadi lebih megang ke produksi sama Agung. Jadi aku lebih hafal. Iya, jadi ini pukulan kayak gini ke Agung, ini Agung yang apa namanya? Berarti kalau Mas Tio ngikutin sequencer yang lama ya, maksudnya ngikutin yang baru. yang Cuman baru kan? aku nggak backup apa namanya snare, dan Tio nggak semua lagu mainin, kayak yang album Bintang 5 aja, lain daripada itu dia jarang mainin. Oh. Jarang mainin. Kalau pas bareng sama Tio gitu 3 drummer apa 2 drummer gitu seperti itu. Harus tight jadi guys, karena sequencernya udah tight banget. Jadi kalau nggak tight tuh kerasa jeleknya. Iya. Semua grid di tempatnya masing-masing, jadi nggak bisa ngawur. Iya, benar. Intinya begitu. Jadi itulah yang kurasakan hari ini ya. Tapi lu keren gue. Bisa aja. Drummer Sutapen. Lagi. Amin. Tidak hanya Ahmad Dhani tapi Afgan juga dapat job. Riyad dapat job. Amin. Dan karir kita di musik dipanjangkan semuanya. Amin. Tidak hanya karir kita yang panjang tapi umur kita juga dipanjangkan semua. Amin. Tidak hanya umur kita yang panjang tapi orang-orang kita cintai juga panjang semua umurnya. Amin. Lalu kita dijauhkan daripada dicabut. Semua penyakit. Oh iya. Lalu kita semua dicabut semua penyakit dari dalam tubuh kita. Amin. Dan orang-orang kita cintai juga dicabut semua penyakitnya. Amin. Lalu ditanamkan imunitas yang baik. Amin. Lalu diremajakan organ-organ tubuh kita yang sudah mulai menua. Dijauhkan daripada kecelakaan darat, laut, dan udara. Amin. Dijauhkan daripada bahaya bencana alam. Amin. Dijauhkan daripada bahaya banjir. Dijauhkan daripada bahaya tanah longsor. Dijauhkan daripada bahaya petir. Amin. Dijauhkan daripada bahaya api. Dijauhkan daripada bahaya listrik. Dijauhkan daripada bahaya binatang buas. Dijauhkan daripada bahaya maling, rampok, dan penipu. Amin. Dijauhkan daripada bahaya yang disebabkan oleh kelalaian kita sendiri. Amin. Maupun kelalaian orang lain. Amin. Lalu kita bakteri. Oh ya, dijauhkan dari segala macam bahaya penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Amin. Virus, kuman, jamur, dan parasit. Lalu kita apa sih? Ditutup. Oh ya, lalu ditutup aib-aib yang kita buat sebelum kemarin. Amin. Binatang buas. Wis. Lalu dibuka pintu rezeki selebar-lebarnya. Amin. Dan kita semua dianjurkan orang-orang yang belajar kepada kita. Amin. Dan diperbaiki akhlak anak-anak kita. Amin. Juga akhlaknya Afgan. Lalu dimatikan semua. Kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan tidak lupa berdoa kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kirim Al-Fatihah. Kita mulai. Al-Fatihah selesai. Yuk.
Erwin. Oh iya. Dia kan sering udah Erwin. Amin. Mas Vega pegang kitabnya ya? Kitab. Saya bagian verbatim. mulai rutin, terus lupa mulu ya. Tak bikin verbatimnya. Nanti tak cetak kaos. Ada kitabnya loh di Mas Vega. Tutup IMF telat bos, tadi udah dikasih. Semoga ditutup aibnya telat bos, tadi udah lagi sosial. Ya, dibilang konser ini perfect tuh enggak ya. Ada beberapa kesalahan yang terjadi seperti di part yang berikut ini. Sequencernya error, jadi kita harus berhenti sebentar. Ada sabotase supaya saya masuk pilkada Surabaya. Dan tibalah di lagu terakhir, lagu Bohemian Rhapsody. Dinyanyikan oleh Ari Lasso dan Jeff Scott Soto.
Asli gue deg-degan banget. Part yang tengahnya ini menegangkan guys. Akhirnya beres juga ini konser. Saatnya kita kembali ke Jakarta. Dan terima kasih Surabaya. Sampai ketemu di cerita-cerita seru lainnya. Bye-bye.